Oke, silakan Mbak Zaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 regular 1 untuk mempresentasikan mengenai intervensi keperawatan komunitas. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Untuk tabel of content-nya, kami akan menjelaskan mengenai konsep intervensi keperawatan komunitas, perumusan tujuan keperawatan komunitas, pengembangan rencana intervensi keperawatan komunitas, dan pengembangan implementasi tindakan keperawatan komunitas. Konsep konsep intervensi keperawatan komunitas merupakan pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan pendekatan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Nah, untuk fokus praktiknya sendiri itu memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan komunitas dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap komunitas dengan masalah kesehatan yang bersifat aktual, resiko, dan juga potensial. Ini next slide. Untuk strateginya, yang pertama ada kemitraan atau partnership. Partnership merupakan strategi utama atau strategi kunci untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Yang kedua ada kerjasama, yang paling utama adalah dalam mengidentifikasikan masalah dan menetapkan tujuannya. Kerjasama yang diharapkan yaitu kerjasama aktif yang berarti semua komponen dilibatkan dalam proses keperawatan. Yang kedua ada pemberdayaan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan komunitas akan pengetahuan dan keterampilan dalam mengambil keputusan. Menurut Hitchcock dan, dan Sabet dan Thomas, konsep pemberdayaan dapat dimaknai secara sederhana sebagai proses pemberian kekuatan atau dorongan sehingga membentuk interaksi transformatif kepada komunitas. Lalu yang ketiga ada pendidikan kesehatan sebagai upaya mempengaruhi masyarakat akan menghentikan perilaku beresiko tinggi dan menggantikan dengan perilaku yang aman atau paling tidak beresiko rendah. Kemudian pendidikan kesehatan yang efektif itu dapat menghasilkan keterampilan, menyempurnakan sikap, meningkatkan keterampilan, dan mempengaruhi perubahan perilaku. Kemudian proses kelompok, strategi intervensi kesehatan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat melalui pembentukan sebuah kelompok. Nah, kerjasama dengan kelompok masyarakat ini akan lebih efektif dan mempunyai kekuatan untuk melaksanakan perubahan pada individu, keluarga, dan juga komunitas. Kemudian ada perumusan tujuannya. Nah, keperawatan kesehatan komunitas untuk menyelesaikan masalah kesehatan itu menggunakan pendekatan ilmiah dan pengetahuan teknis untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan untuk mendapatkan atau memperoleh perubahan dan perbaikan derajat kesehatan. Nah, terdapat dua misi. Yang pertama ada pelayanan keperawatan secara langsung atau direct care terhadap individu, keluarga, dan kelompok dalam konteks komunitas. Yang kedua, perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat dan mempertimbangkan masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan rencana intervensi keperawatan. Pengembangan rencana intervensi ini adalah usaha mengembangkan intervensi yang telah direncanakan untuk membantu mengidentifikasi penentu utama dalam pengukuran perubahan perilaku kesehatan individu. Dan pengembangan ini dapat dilakukan melalui tenaga kesehatan yang berada di komunitas seperti petugas puskesmas, berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pengembangan pendidikan kesehatan dengan melibatkan kader, kesehatan lingkungan dan ilmu kesehatan masyarakat. Lalu ada 3 tahapan perencanaan keperawatan komunitas, yaitu yang pertama adalah prioritas masalah, kedua menetapkan tujuan, dan yang ketiga adalah rencana tindakan. Nah, ini ada model perencanaan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama ada model preset top Kit, lalu yang kedua ada patch, yang ketiga ada apex, yang keempat ada model MAP. So, next slide.
Baik, izin untuk melanjutkan presentasi. Untuk yang pertama ada model prinsip proceed. Jadi model ini menyediakan struktur untuk menilai kebutuhan dan juga kualitas hidup untuk membantu dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi promosi kesehatan dan program kesehatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, preset merupakan predisposing, reinforcing, and enabling constructs in educational diagnosis and evaluation, yakni menilai proses diagnostik dan perencanaan untuk membantu pengembangan program kesehatan masyarakat yang terfokus. Sedangkan PROCEED atau Policy Regulatory and Organizational Construct in Educational and Environmental Development digunakan untuk memandu implementasi dan evaluasi program. Nah, kerangka kerja PRECEED dan PROCEED ini terdiri dari tiga. Yang pertama terdiri dari tiga faktor. Yang pertama ada predisposing factor, yakni meliputi pengetahuan, sikap, perilaku, keyakinan, dan nilai sebelum intervensi yang mempengaruhi kemauan untuk berubah. Kemudian yang kedua ada enabling factor, yang meliputi lingkungan atau komunitas individu yang memfasilitasi atau menghadirkan hambatan terhadap perubahan. Dan yang terakhir ada reinforcing factor, yang meliputi dampak positif atau negatif dari penerapan perilaku baru, termasuk dukungan sosial. Yang bisa di next. Baik, ini merupakan model untuk prinsip proceed. Kemudian yang kedua ada model patch. Patch atau the planning approach to community health merupakan model yang mendorong gagasan bahwa promosi kesehatan merupakan sebuah proses yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol lebih besar terhadap kesehatannya sendiri. Nah, elemen pentingnya adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri, dan elemen lainnya yaitu penggunaan data untuk mengembangkan strategi kesehatan yang komprehensif. Nah, model patch ini dapat dicapai melalui mobilisasi masyarakat, pengumpulan data kesehatan, pemilihan prioritas kesehatan, pengembangan rencana intervensi yang komprehensif, dan evaluasi prosesnya. Kemudian untuk yang ketiga ada Apex PH Program. Apex PH Program atau di Assessment Protocol for Excellence in Public Health merupakan program proses sukarela untuk penilaian mandiri organisasi dan masyarakat, perbaikan yang direncanakan, serta evaluasi dan penilaian ulang yang berkelanjutan. Model ini merupakan penilaian diri yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi upaya publik yang melibatkan komunitas serta organisasi publik. Selanjutnya ada model MAP atau Mobilizing for Action Through Planning and Partnership. Model ini merupakan model perencanaan kesehatan yang membantu para pemimpin kesehatan masyarakat untuk dapat memfasilitasi prioritas masyarakat mengenai isu-isu kesehatan dan mengidentifikasi sumber-sumber untuk mengatasinya. Nah, fase pertamanya yakni memobilisasi masyarakat. Kemudian fase keduanya membimbing masyarakat untuk menuju visi bersama untuk perencanaan jangka panjangnya, dan untuk fase ketiganya yakni melakukan 4 penilaian, mengidentifikasi kekuatan masyarakat, sistem kesehatan lokal, status kesehatan, dan kekuatan perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, pengembangan implementasi tindakan keperawatan komunitas. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan menganalisis kebutuhan-kebutuhan pada komunitas, menetapkan tujuannya dan sasaran baik jangka pendeknya maupun jangka panjangnya, kemudian merencanakan intervensi yang diperlukan, pembentukan tim kerja komunitas, serta mengimplementasikannya. Nah, pelaksanaan pengembangan implementasi tindakan keperawatan komunitas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari komunitas. Perawat juga harus bersiap untuk dapat menghadapi masalah yang tidak terduga, misalnya cuaca yang buruk, masalah transportasi, dan juga ketidakhadiran. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, itu yang kelompok 3 ya. Yang satu lagi kelompok apa? Silakan. Mungkin kelompok selanjutnya itu kelompok 4 reguler 3 next.
Ini langsung dari kelompok 4 ya, Ners? Ya, langsung saja ya, nggak apa-apa ya Oh iya. diskusinya Untuk ya. kelompok 4 reguler 3 bisa share screen dan dimulai presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yati dan teman-teman semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 reguler 3 akan mempresentasikan evaluasi asuhan keperawatan komunitas. Baik, berikut nama anggota dari kelompok kami. Untuk topik yang akan kita bahas yaitu konsep evaluasi. Evaluasi asuhan keperawatan komunitas, jenis-jenis evaluasi, metode dan metode-metode penelitian. Untuk yang pertama, konsep evaluasi asuhan keperawatan komunitas. Evaluasi tahap akhir dari proses keperawatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan membandingkan hasil tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Tujuannya untuk menilai efektivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan. Evaluasi ini mengacu kepada penilaian, tahapan, dan perbaikan. Pada tahap ini, perawat menemukan penyebab mengapa suatu proses keperawatan dapat berhasil atau gagal. Perawat menemukan reaksi klien terhadap intervensi keperawatan telah diberikan dan menetapkan apa yang menjadi sasaran dari rencana keperawatan dapat diterima. Evaluasi berfokus pada individu klien dan kelompok dari klien itu sendiri. Proses evaluasi memerlukan beberapa keterlampiran dalam menetapkan rencana asuhan keperawatan, termasuk pengetahuan mengenai standar asuhan keperawatan, respon klien yang normal terhadap tindakan keperawatan, dan pengetahuan konsep teladan dari keperawatan. Evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok atau topik. Evaluasi formatif yaitu penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung agar dapat diperoleh informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai. Evaluasi formatif dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Hasil evaluasi ini akan diperoleh gambaran siapa saja yang telah berhasil dan siapa yang dianggap belum berhasil. Untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan yang tepat. Selain itu, dapat diketahui pula masalah serta hambatan selama kegiatan dilaksanakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan presentasi. Jenis-jenis evaluasi keperawatan komunitas. Next. Yang pertama, evaluasi formatif atau menilai aktivitas program. Evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok, bahasan, atau topik. Evaluasi formatif yaitu penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung, agar dapat diperoleh informasi atau feedback mengenai kemajuan yang telah dicapai. Evaluasi formatif dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Hasil evaluasi ini akan diperoleh gambaran siapa saja yang telah berhasil dan siapa yang dianggap belum berhasil untuk selanjutnya diambil tindakan-tindakan yang tepat. Selain itu, dapat diketahui pula masalah serta hambatan selama kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, evaluasi sumatif atau menilai aktivitas jangka panjang. Evaluasi yang dilakukan setelah akhir tindakan keperawatan secara paripurna. Berorientasi pada masalah keperawatan, evaluasi ini menjelaskan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan, mengangkat sebuah kesimpulan status kesehatan klien sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan,
Dikerjakan dengan cara membandingkan antara tujuan yang akan dicapai. Bila terdapat kesenjangan antara keduanya, ada kemungkinan semua tahap dalam proses keperawatan perlu ditinjau kembali. Berikut metode-metode penilaian keberhasilan intervensi keperawatan komunitas. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan intervensi keperawatan komunitas meliputi yang pertama, menilai kemampuan kognitif, afektif, psikomotor setelah dan sebelum diberikan intervensi. Yang kedua, mengidentifikasi tolak ukur keberhasilan yang akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan. Yang ketiga, membandingkan data yang terkumpul, apakah ada perubahan setelah diberikan intervensi, serta mencatat adanya kasus baru yang dirujuk ke rumah sakit. Yang keempat, evaluasi dengan mencari penyebab ketidakberhasilan atau penyimpangan prosedur untuk bahan penyesuaian atau modifikasi rencana keperawatan. Yang kelima, modifikasi rencana keperawatan apabila tujuan intervensi dari satu diagnosa telah tercapai, maka kegiatan dapat diarahkan pada masalah lain, misalnya pencegahan atau promosi kesehatan diagnosis lain. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompok yang sudah presentasi. Teman-teman semua, jadi tadi sudah intervensi dan evaluasi ya. Kemarin minggu lalu Pak Kumbon sudah menyampaikan yang apa namanya diagnosis, sudah belum ya? Atau sama-sama pengkajian? Saya dulu saya kan pengkajian ya, habis itu Pak Kumbon pengkajian lagi atau masuk ke diagnosis? Izin jawab. Yang Pak Kumbo itu dari pengkajian, Nurse. Oh, berarti yang diagnosis teman-teman belum ya? Jadi ini mohon maaf, mungkin saya nggak bisa optimal ini ya, karena lagi kurang sehat. Jadi saya kurang sehat dan minum obat ternyata malah obatnya ada alergi ya, jadi malah mata saya bengkak ini nggak bisa lihat jelas. Em, apa namanya teman-teman semua, jadi untuk saya review sedikit gitu ya untuk diagnosis. Kalau sekarang ini kan kita sudah ada SDKI gitu ya, jadi semuanya baik itu diagnosis, intervensi, ya, luaran, jadi SDKI, Psiki, SLKI itu menjadi pedoman kita gitu ya. Nah, kalau berdasarkan dari SDKI itu diagnosis keperawatan komunitas tuh nggak banyak memang teman-teman semua ya. Ada berapa? Coba ada yang bisa buka ini SDKI untuk diagnosis keperawatan komunitas? Saya rasa nggak banyak ya, tapi memang karena itu yang menjadi panduan kita. Ya, kalau memang masih beberapa masih boleh pakai nanda, tapi mungkin saran saya karena kita ke depannya juga teman-teman akan UKOM, ujian ujian kompetensi dan sebagainya itu patokannya adalah SDKI. Jadi kita pakainya lebih ke SDKI saja gitu ya. Ada yang bisa menyebutkan untuk yang di SDKI diagnosa keperawatan komunitas apa saja? Tidak banyak, kalau nggak salah ada berapa ya? Jadi teman-teman semua nanti yang di komunitas gitu ya, tidak perlu bingung-bingung juga nanti kalau sudah masuk di komunitas. Pokoknya kita lihat diagnosis yang terkait dengan komunitas. Jadi jangan lihat yang diagnosis yang lain, tapi lebih pada diagnosis komunitas. Misalkan ada apa namanya defisit kesehatan komunitas, nah itu ya, itu teman-teman harus pahami definisinya adalah apa. Ada yang sudah buka DKI? Ya, silakan siapa yang bisa menyampaikan definisinya untuk yang defisit kesehatan komunitas. Yang benar-benar ada kata komunitasnya itu ada 3 diagnosis ya kalau berdasarkan SDKI, tapi ada beberapa diagnosis lain yang apa namanya bisa juga kita angkat selain yang 3 diagnosis yang ada komunitasnya. Ya, tapi teman-teman saran saran saya sih lebih utamakan diagnosis yang 3 itu gitu ya untuk diagnosisnya.
Jadi ada defisit kesehatan komunitas, apalagi teman-teman. Kesiapan peningkatan kopling komunitas, Nurse. Ya, ya itu ya. Jadi harus benar-benar dipahami definisinya, kemudian penyebabnya, tanda gejalanya juga ya, tanda-tanda mayor terutama ya, itu harus dipahami apakah memang itu ada nanti di masyarakat, gitu ya. Kalau memang ada, misalkan itu ya sudah kita angkat itu diagnosa diagnosa keperawatannya, ya. Nanti misalkan kalau di lapangan, nanti teman-teman akan ke komunitas, gitu ya. Diagnosanya jangan cari-cari yang jauh-jauh, itu saja yang kita angkat, gitu. Karena memang masih terbatas. Di SDK itu masih sangat terbatas untuk komunitas. Ini juga sudah menjadi masukan untuk dari kolegium keperawatan komunitas ya untuk apa namanya lebih menambah lagi atau mungkin lebih menjelaskan lagi diagnosis keperawatan komunitas karena memang masih sangat sedikit untuk di SDKI-nya. Ya, jadi akan ke depannya mungkin itu akan menjadi masukan untuk PPNI ya dalam menyusun diagnosis keperawatan khususnya untuk keperawatan komunitas. Tapi kalau memang masih belum ada yang tidak cocok, misalkan di teman-teman di komunitas kok nggak cocok untuk yang SDKI, boleh pakai yang Nanda. Cuma tetap prioritas saran saya pakai yang SDKI. Gitu ya. Itu nyambung juga tadi yang intervensi yang dari presentasi kelompok juga ya, itu intervensinya lihat yang di komunitas juga. Ya. Jadi eh, sesuai gitu ya, tidak sesuai, tapi mungkin karena intervensi yang ada di SDKI itu juga masih sangat umum, indikatornya belum spesifik, itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Gitu ya. Jadi misalkan tadi defisit kesehatan komunitas, intervensinya apa, misalkan ya, itu data yang diambil untuk menegakkan diagnosa itu, misalkan eh, apa namanya ya, apa sebentar saya lihat ini. Ya, jadi misalkan terjadi masalah kesehatan yang dialami komunitas misalkan itu ya. Nah, itu harus spesifik masalah kesehatan yang dialami komunitas itu apa. Ya, sehingga nanti masuk ke intervensinya, teman-teman juga lihat psikinya dan SLKI untuk diagnosa yang ini, misalkan yang defisit kesehatan komunitas ya. D0110 gitu ya. Nah, itu harus sesuai SLKI dan psikinya. Kemudian untuk isinya, intervensinya itu harus spesifik. Ya karena kalau teman-teman juga lihat di SDKI mungkin belum psiki itu masih umum gitu ya untuk isian dari intervensinya masih belum spesifik mengarah pada apa namanya kasusnya gitu ya. Jadi harus benar-benar dipelajari dan diterapkan boleh gitu. Jadi maksudnya patokannya ada SDKI, psiki dan SLKI, tapi untuk penerapannya di lapangan itu bisa menyesuaikan. Ya, jadi jangan dituliskan apa adanya seperti misalkan eh apa apa coba untuk psiki psiki untuk defisit kesehatan komunitas apa? Bukan salah satunya. Ada yang buka? Promosi perilaku upaya kesehatan, Mas. Itu ya promosi itu yang spesifik apa yang akan kita tingkatkan. Itu ya defisit kesehatan komunitas sebenarnya. Oke, jadi seperti itu jadinya dituliskan spesifik apa promosi kesehatan yang akan diangkat ya sesuaikan dengan masalah yang muncul. Ya. Kesepakatannya seperti itu. Beberapa hari yang lalu itu ada pertemuan Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas itu ya. Dia juga masih membahas tentang diagnosa keperawatan komunitas, intervensi,
ya, yang ada di apa yang sudah ditetapkan oleh PPNI dan memang masih belum mengakomodir apa keseluruhan terkait dengan komunitas. Ya, mungkin saya izin share sedikit ya untuk menambahkan pemahaman sebentar ya. Sudah terlihat Sudah Nurul. ya. Jadi untuk ini sedikit mengulang sedikit gitu ya untuk rencana kepelatihan komunitas. Jadi tujuannya untuk kenapa kita perlu menyusun rencana kepelatihan komunitas itu adalah mempromosikan kesehatan komunitas ya dengan merumuskan perencanaan yang berbasis komunitas. Jadi itu yang membedakannya gitu ya. Kemudian tentunya didasarkan pada diagnosa keperawatan sama semua saya rasa ya semua diagnosa semua bidang keperawatan rujukannya adalah pada diagnosa keperawatan. Kemudian terdiri dari tujuan dan intervensi, kemudian juga mempertimbangkan kebutuhan kesehatan dari populasi berisiko dan perlu adanya validasi diagnosis. Jadi untuk memastikan karena kita ini adalah komunitas sifatnya dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat gitu ya. Jadi kita hanya sebagai di sini itu sebagai eh, fasilitator sebagai katalis gitu ya. Setelah kita karena kita tidak akan selamanya ada di komunitas perawat itu ya. Sehingga ya memang salah satu tujuan dari pemberian intervensi atau asuhan perawatan komunitas itu adalah agar adanya pemberdayaan masyarakat. Ya, sehingga kita perlu melakukan validasi diagnosa keperawatan. Nah, ini ya, validasi diagnosa keperawatan komunitas dengan masyarakat. Tujuan untuk membangun dan mempertahankan kerjasama. Jadi setelah kita membantu mengidentifikasi, mencari, mengeksplorasi data yang ada di masyarakat, ya, kemudian kita sampaikan ke masyarakat, gitu ya, sampaikan ke seluruh anggota masyarakat melalui MMRW atau MMD gitu ya. Nah, itu adalah tujuannya adalah untuk memvalidasi diagnosa keperawatan komunitas dengan masyarakat. Ya, sehingga ada kesepakatan ya masyarakat menyadari ada masalah di komunitas di sekitarnya ya melalui data-data yang kita sampaikan. Karena kalau tidak ada data ya mungkin tidak akan valid masalah yang disampaikan. Ya, masyarakat berhak mengidentifikasi kebutuhan kesehatan dan bernegosiasi dengan perawat komunitas terkait intervensi dan program khusus. Ya, jadi, nah di sini di tahap ini teman-teman akan melaluinya apa namanya MMRW itu ya musyawarah masyarakat rukun warga atau MMD ya musyawarah masyarakat desa tergantung skupnya. Nah di situ kita membantu masyarakat menyadari ada masalah ya. Kemudian kalau misalkan masyarakatnya sudah menyadari ada masalah, kita sepakati untuk tindakannya apa, tindakan yang akan diselesaikan untuk tindakan dipilih untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Ya, jadi harapannya pada tahap ini adalah masyarakat yang lebih dominan. Karena nantinya itu masyarakat yang akan mengerjakannya. Gitu ya. Nah, di sini
perawat komunitas bertanggung jawab menyediakan atau membantu pengembangan informasi. Jadi apapun kita memfasilitasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Ya, yang di awal latihan ya, ada bantu data, kemudian menyusun data itu sehingga amanah pada perawat komunitas diselesaikan ya. Kemudian tim sama misalnya ada masalah ini dari visit perawat komunitas ya, terkait dengan masalah intensi. Nah, untuk penyelesaian masalahnya kita misalnya kalau di masa belum ada usulan boleh stimulus masyarakat misalkan kalau diadakan screening misalnya ya, kemudian ada edukasi lalu edukasi itu yang muncul keluhan atau tidak yang baik-baik dari masyarakat ya. Ini ya dua-duanya masih kajian, refleksi, kemudian verifikasi masalah yang dirasakan masyarakat, mengusulkan sama-sama, melakukan analisis permasalahan ini kemudian sudah dari diskusi yang muncul, yang penelitian yang dirasa paling bisa diselesaikan ya ada dalam tahap menyusun prioritas masalah ya diberi berdasarkan berat masalah ya kemungkinan masalah bisa diubah dan siap masyarakat juga untuk melakukan intervensi dan di situ disepakati bersama ya di forum musyawarah masyarakat bisa RW. Biasanya nanti ada kesepakatan dia misalnya apa kemudian masalah yang mana yang mau diselesaikan ya karena jangan yang menetapkan ya bagaimana masyarakat ini nggak akan enggak ya saya yang ada masyarakat juga jadi dari situ nanti baru kita bisa merumuskan perjanjiannya juga dibagi dengan masyarakat ya jangan lagi dari perawat yang benar-benar sebagai masalah yang akan rakyat ya tapi juga melibatkan masyarakat ada yang karena apalagi misalkan ketua RW-nya dan sebagainya biasa ya memang nanti manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ini ya yang tadi baca-bacanya untuk bagaimana yang menentukan tujuan dan sukses dan sebenarnya tantangannya jadi misalkan termasuk intervensinya itu apa yang memang kiranya memungkinkan dilaksanakan yang hal itu kita melakukan situ ya baik yang memberdaya masyarakat ya lagi untuk masyarakat oleh masyarakat jadi benar-benar kembali masyarakat semuanya yang masuk dan dana pun ya makanya tadi dipilih intervensi yang sekiranya paling memungkinkan karena dilaksanakan. Kemudian ini kalau dari RI ya ada 4 tahap. Mendefinisikan, menganalisis, kemudian memilih dan meletakkan. Ya. Tahap dari tahap itu ada ini yang memang definisi apa terkait dengan data susunya dilakukan, kemudian analisis ya kemudian kita pilih yang sudah sempurna yang menjadi utama yang kita petakan kadang-kadang semua jadi untuk siapa yang melaksanakan dari mana berdaya dan sebagainya ya. Kemudian ini langkah-langkahnya identifikasi prioritas tadi kita sudah untuk ingat ya sudah dia sampaikan yang katakan prioritas biasa kan saya juga nanti lagi ya biasa prioritas itu dimulai dari mana ya dari menerapkan sebenarnya dia diagnosis mana yang jadi prioritas itu lebih berdasarkan kan itu harus berdasarkan rumus
sehingga untuk mengambil keputusan mana yang menjadi pertama utama itu ada dasarnya, ya, tidak bahwa gitu ya, sehingga masyarakat paham ini yang paling penting, tapi masyarakat tidak sanggup menyelesaikan juga bisa, ya, jadi penting masyarakat yang mampu sebenarnya ada untuk masalah itu, ya, kemudian masalah ini sangat apa bisa diselesaikan, jadi gimana ada dalam penerapan. Kemudian tentang aktivitas berdasarkan implementasi konsumsi bagiannya, ya kan, dan justru bisa keseluruhan. Ya, untuk tim berencana, kemudian tujuan umum, menentukan tujuan khusus, kemudian mulai dari daya dan mengambil dari sampai nanti akhirnya yang muncul, ya. Tapi ini kan tadi data ini metode ini diambil berdasarkan dari awalnya, ya, di tujuan khusus. Nah ini dibagi-bagikan orang-orang yang dari kelompok yang intervensi, ya, karena di komunitas semua, jadi baik yang masih sektor, dari berbagai daerah dan konsultan, ya, misalkan baik dengan apa namanya masalahnya, ya, bisa diminta dari misalkan bagian tanaman, ya, bisa dari kalau memang perlu untuk mengembangkan desa, ya, bisa meminta ahli keuangan, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian hasil perencanaan ini dia bawa ke sampaikan seperti ini yang bisa dinikmati, ya, atau macam-macam tujuan yang ingin disampaikan, sehingga ada kesepakatan antara masyarakat sendiri, ya. Ini adalah dasarnya. Dari hasil yang ada tadi teman-teman bisa lihat di SLKI, ya, keluarannya, ya. Jadi karena kita punya yang PPI yang SES itu, maka itu yang menjadi rujukannya. Kemudian ini motivasi saya yang MC dan Anda. Sekali lagi tadi semuanya mengacu pada kaki. Kemudian untuk kasus saya yang memang mengenai kaki, ya, dan diselesaikan dengan kaki. Yang penting konsepnya awal visinya adalah menggunakan kerja, ya, menggunakan 3 huruf, kemudian adanya indikator dapat diberi penampilan kualitas maupun kuantitas, kemudian dengan sasaran dan adanya batasan waktu. Itu umumnya, ya. Jadi kalau tujuan itu jangka panjang, kemudian baik-baiknya itu spesifik, ya, sesuai dengan masalah. Kemudian visual nanti kalau melihat SDKI, ya, bagi SDKI kan memang bisa ditambah kasus yang sesuai dengan imunisasi, kita tambahkan di tujuan umumnya itu, ya, kata-kata atau hal-hal imunisasi yang ingin dipelajari dari imunisasi, dari program imunisasi. Tujuan khususnya ini susun, ya, untuk mencapai dari tujuan umum, ya. Jadi untuk yang jangka pendek, apa yang ingin kita capai, misalkan dari imunisasi, ya, untuk jangka panjang misalkan meningkat, ya, jangka pendeknya apa, karena cakupan itu memang jangka panjang yang bisa kita udah dalam negara, ya. Tapi misalkan jangka pendek, ya, apa namanya pemahaman misalnya tentang imunisasi itu bisa jangka pendek, ya. Kemudian tujuan khusus ini karakteristiknya gitu, ya. Nah, misalnya sudah ada, jadi kita di komunitas lagi, ya, perlu melihat semua komponen, semua elemen yang ada di masyarakat, ya. Bagaimana sosial politik, adanya dukungan dana yang sumber daya yang ada di masyarakat, kemudian data masyarakat, ya, bagaimana
persoalan atau sarana yang ada di masyarakat ya, yang kita perhatikan. Jadi ini kita tahu dari mana ya, setelah kajian semua ya, kajian dia bisa mendapatkan informasi apa saja yang ada di masyarakat, sumber daya apa saja di masyarakat, yang sekali lagi untuk menyerahkan MPW tadi atau MPG, ya yang menggunakan intervensi komunitas. Intervensinya yang multidisiplin yang melibatkan individu, warga, jadi teman-teman nanti kalau di masyarakat itu kita menggerakkan warga, individu adalah keluarga ibu mewakili pemimpin yang ada dalam komunitas, tidak warga, individu yang dalam warga, yang kemudian ada juga kelompok lain yang ada di sini. Memang dia zaman saya kuliah awal dulu masih belum seperti sekarang ya semua ya. Dulu tuh saya lihat laporan komunitas ya awalnya karena berkembang banget kan ya. Ya dan ini mungkin sampai saat ini masih ada dalam proses teman semua nanti ini bisa menjadi salah satu bisa merumuskan suatu komunitas yang lebih laporan asli yang simpel, sederhana ya. Memang karena komunitas masyarakat jadi sangat sekali ditulis walaupun begitu saat ini yang dipertemuan di PKI itu juga sudah ada yang mencontohkan salah satu komunitas yang lebih sederhana yang sasaran ya. Mungkin akan luarannya akan disosialisasikan kita semuanya hasil dari masyarakat ya. Kemudian intervensinya ini jelas ya. Jadi sekarang ya waktu sasaran SD dan itu juga perlu didiskusi yang berbeda-beda kan intervensi komunitas dengan intervensi kawan-kawan yang lainnya. Kemudian ada informasi detail mengenai intervensi yang telah dilakukan ya dan dalam menyusun suatu kegiatan suatu anak ya kita menggunakan proposal untuk semuanya jadi karena ini adalah kegiatan besar di masyarakat maka kita perlu menyusun proposal ini semuanya jadi memang apa namanya ya ibaratnya harus dilakukan jadi proposal dan kita ingin tujuannya adalah imunisasi misalnya ya bagaimana caranya meningkatkan cakupan imunisasi di wilayah ya itu kita bikin proposalnya untuk yang khususnya ya misalkan untuk edukasi itu sasarannya siapa kapan waktunya narasumbernya siapa SOP-nya bagaimana dan sebagainya. Seperti ini berbeda-beda di komunitas. Ini proposal seperti ini sudah yang membuat proposal ya. Ada dua dan sebagainya ada dengan anggarannya. Ya, ini harus jelas. Ya, sehingga memang untuk kayaknya dari proposal itu bisa lihat ukur. Ya, kelihatan luarannya apa yang dicapai. Kemudian di akhir evaluasi lagi kemudian bisa menyampaikan evaluasi bisa kita lihat di tengah pada saat evaluasi berlangsung atau di akhir apakah sudah dilakukan. Kemudian ini yang diperhatikan ya baik itu ada inovasi program ya karena memang kadang-kadang kalau di tes itu ada lagi gitu apa ada yang memang karena misalkan kita di sini yang sangat tinggi sosialisasi di malam ya baik di kota ataupun di malam itu apa sebenarnya apa intervensi keperawatan apa yang memang bisa mendukung untuk penyelesaian masalah dari sini ya itu inovasi sehingga memang inovasi bisa diperoleh bisa memikirkan inovasi dari data yang ada sumber daya dan sebagainya bisa menyusun inovasinya apa lagi yang belum ada ya yang berbeda dari yang sebelumnya sehingga mungkin secara program itu akan lebih banyak ya dan hasilnya baik kalau melihat dari program yang baik yang
itu dengan baik, hasilnya pun diharapkan baik. Kemudian ada uji cobanya, yang boleh konsul pakar ada level program, yang kemudian jangan lupa kita menyusun itu berdasarkan hasil kajian yang terkini. Ya, kemudian ini dikatakan ya perkataan dari definisinya, ya misalkan ini apa yang kita berikan katakan ya dikaitkan dengan respondennya atau masyarakat seperti apa, misalkan karena potensi ini potensi itu masuk ke PTN ya benar-benar atau seakan-akan sebenarnya dari SMA ya, nah kan rasanya akan lebih edukasi ke anak SMA potensi dan edukasi ke masyarakat umum yang kita sesuaikan dengan target kita ya untuk diperhatikan. Kemudian misalkan ada kelompok yang juga ya kita kelompok visi bisa itu ya ada beberapa masyarakat itu ya masyarakat memang sulit untuk berbahasa walaupun yang ada sudah paksa untuk mengusung program ini ada yang memang tidak mau ya sudah data pendekatan ya ini adalah tidak hanya di kelompok dan masyarakat ya lagi edukasi itu ada program preventif. Tanya sampai sini. Bagi intinya untuk sia-siakan ya jangan sampai nanti mengandalkan ke perawatnya ya atau ke teman mahasiswa pas coba terapi lahan ya kalau bisa sebisa mungkin ya mengeksplorasi atau mengoptimalkan dari masyarakat. Kalau memang tidak bisa masyarakat tidak mau yang sama dengan kita usung program tersebut memang secara biaya bisa anggarannya ya masyarakat yang tidak baik jangan kita menganggarkan untuk program tersebut. Tadi lihat dari masalah termasuk tadi kemungkinan kita bisa diubah itu adalah dari kemampuan SDM masyarakatnya termasuk pembiayaan ya. Kadang-kadang ada teman-teman mahasiswa itu karena misalnya baik programnya untuk benar-benar ya tapi secara pendanaan kita tidak sanggup gitu ya karena memang ini dirasakan baru dan baik ada inovasinya juga jadi mahasiswa atau teman-teman ya mengeluarkan anggaran itu dikeluarkan dari perawat dari mahasiswanya itu jangan ya karena nanti ada adalah masyarakat terbiasa yang menunggu dari perawatnya ya akan terdepannya jangan ya untuk itu semuanya ingat ya tahan ya jangan kita mau semuanya dari kita karena memang yang kita harapkan ada dari pemberdayaan masyarakat. Ini untuk melakukan intervensi ini nanti penelitian berdasarkan dari SI ya semua ya yang diperhatikan ya program pemerintah ya apakah memang ada program pemerintah tentang kesehatan tersebut misalkan lagi kompetensi ya menonton ada di SPK ya program Indonesia Sehat dekat keluarga ada salah satu komponen dari 12 komponen SPK itu ada tentang ketidakpatuhan pengobatan prevensi ya. Nah itu datanya ada ya begitu atau ada itu ada maka ada program pemerintah di mana program yang ditujukan pemerintah untuk kepatuhan ya karena hasilnya misalkan paling ada ketidakpatuhan yang banyak sanksi tidak patuh masyarakat untuk pengobatan prevensi nah kasus terjadi prevensi ini meningkat ya apa yang dilakukan apa yang ada program yang ada di prevensi ini dari PTM ya banyak tidak menular itu seperti apa benar-benar klinis bagaimana ya kita lihat nanti untuk prevensi kita bisa integrasikan dengan
kelompok prioritas tersebut. Ya, kita membantu menyelesaikan masalah melalui optimalisasi program yang ada. Ya. Kemudian ini kondisi yang ada, yang sudah ada. Kemudian sebelumnya yang pernah ada, kita evaluasi lagi kenapa dulu ada hasil. Ya. Kemudian teknologi yang digunakan itu juga perlu pertimbangan ya untuk dari minat masyarakat ya. Kemudian lagi kemudian adalah mengedepankan kompetitif preventif itu juga tidak menambahkan preventif ya. Jadi artinya kita upaya informatif preventif kalau di masyarakat itu misalkan ada masyarakat keluarga yang apa namanya sakit ya dia misalkan ke rumah ya bantu untuk kita biarkan ya misalkan di rumah kita lakukan kita membantu untuk kebutuhan dasarnya misalkan kalau ada masalah yang kita membantu jadi tidak mengabaikan pelatihan rehabilitasi misalkan kalau ada sasar untuk melakukan yang rehabilitasi advokasi kita ke puskesmas ya karena kita yang di masyarakat yang tahu puskesmas kita sampai kecil paham kondisi di masyarakat ya dia yang dari masyarakat maka yang punya data dari kita serahkan ke puskesmas ya jadi berkomunikasi dengan ada seperti itu. Kemudian ini di pandangan itu siapa dan berbahaya ya bukan sedikit pun saja ya sudah menjadi salah satu bagian ya jangan apa namanya sendiri gitu jangan sampai tidak kecewa sudah kita bikin program bagus dengan masyarakat yang positif gitu ya sehingga ada bahan ya terus lagi untuk melihat indikator belum kita lihat di SLK-nya ya SLK itu masih juga sehingga teman-teman dulu ini yang lebih detail ya apa isi ruangannya ya dan hasilnya apa sehingga bisa dicapai bisa diukur itu jangan terlalu muluk jauh ya dia hasilnya apa ya kita bisa lihat prosesnya bagaimana kalau memang sudah sesuai dengan yang direncanakan sesuai dengan kesepakatan masyarakat ada intervensi yang dilaksanakan kemudian tindakan saja program apa saja ya pastinya akan ada perubahan ya walaupun sangat sedikit ya perubahan gitu ya. Ini intervensi di tujuan implementasi intervensi kami berdasarkan oleh kalau memang tadi belum yang nanti dimasukkan tidak belum di-cover oleh SDI baik dengan ini memang lumayan lengkap gitu ya. Soalnya juga ada, juga ada, mas berapa SDI juga makanya kan masih proses ya. Kemudian intervensi ini harus didukung oleh komunitas dan stakeholder ya semua komponen di masyarakat harus mendukung. Bisa dari puskesmas, bisa dari apa namanya RT, LUH gitu ya, juga harus ikut punya apa yang memang akan dilaksanakan. Dari intervensi tadi yang sudah disampaikan di kelompok yang dia memaparkan berbeda ya ini yang strateginya ya kita bisa kemitraan bisa kelompok ya budaya dan sebagainya untuk strategi intervensi. Tapi tadi yang ditanyakan cukup masih aman masih lanjut ini ada itu masalah organisasi jadi tidak bisa apa kita mau silakan mohon maaf ya bisa lihat apakah
masih ada. Kan yang bisa di cap terima kasih ya. Saya ini makanya nah apa itu nih kalau sakit dia harus benar-benar paham dirinya dia dan malah dia alergi mana ini dia oke lah ada pertanyaan ini yang menentukan kualitas tadi oke kualitas ya bentar saya cari slide-nya ya. Baik, saya lihat semua. Sudah, ya. Di sini ada ini menurut ini sebenarnya ini kalau di ini ada beberapa ya kalau untuk yang ini ada di itu selesai dan yang masih lebih ini jadi sesuai dengan komunitas terus isi sebagainya ya masing-masing ini kita ada ya salah 5 satu itu sangat rendah sampai dengan 5 sangat tinggi yang kemudian stand fokus ini tentang proses bagaimana dengan ada keberkahan tentang masa diselesaikan tapi yang mungkin yang 2022 ya tidak misalnya apa kemudian thinking yang terselesaikan ini kita diskusi dengan masyarakat ya masyarakat misalnya kayak tadi tentang dari adalah verifikasi komunitas terkait dengan intervensi misalnya ya apa tingkat kepatuhan intervensi masing-masing tinggi MS rendah ya. Nah masyarakat itu ya apakah ada informasi itu komponen tinggi rasakan artinya tinggi di sini dan kita keluarkan masyarakat apakah sebenarnya ada masalah tersebut ya ada masalah di sini komunitas ya ini karena teman-teman kan di rasa kalau sebenarnya ada ya dan juga kita sudah melakukan survei itu seluruh kemudian sampel kalau di komunitas pasti kemudian akan berdasarkan sampel ketua RW misalkan satu RW ya satu RW dari RT dan dari RW tersebut meneliti apa namanya kita ambil sampelnya kan semua dalam satu RW ada datanya semua kita ambil sampel bisa kita ambil sampelnya kan belum ya ada 70 itu nanti muncul dapat 80% ya masyarakat masih paham tentang sisi ya diskusi itulah datanya dari situ mereka tampakkan ya masyarakat kadang-kadang kalau dia misalkan hanya mempunyai sendiri hanya ada masalah persensi biasa saja gitu ya tapi kalau kita semua menunjukkan data ya dalam yang bisnis maka itu bisa ada ada 80% dari penduduk di berapa gitu ya itu
sehingga ini penting diselesaikan, kita kembalikan ke masyarakat ya, penting diselesaikan masalah tersebut. Ya, kalau masalah penting saya rasa tidak ya sudah kita saja ya. Kemudian ada perubahan apa yang terjadi di komunitas kalau masih diselesaikan ya. Dan pas kita kembali lagi ke masyarakat ya. Apakah merasakan perubahannya ya tingkatkan esensi di kalau misalkan masih banyak yang tidak patuh ya, kasih edukasi, kasih pendampingan, screening dan sebagainya. Nah, perubahannya apa yang bisa dirasakan oleh komunitas? Ya, misalkan, kalau dengan ada edukasi, jadi paham, misalkan lebih paham tentang esensi, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara biar esensi itu yang udah esensi misalnya yang obat misalkan kata-kata seperti itu ya esensi itu kan nggak butuh kan biasanya dia itu pasal itu minum obat ada kondisi esensinya namanya tinggi rasa enak badannya itu minum lagi ya ada secara konsep ya tubuh yang aman itu minum obat ya karena obat dikonsumsi sehingga merasa nyaman yang bisa menyebabkan pada kalau enak padahal pasti itu dia harusnya bisa dikonsumsi. Nah, kalau memang tidak dirasakan dengan untuk yang dirasakan perubahannya bisa juga ya tinggi sedang dan sebagainya masyarakat. Kemudian perbaikan seperti itu dirasakan apakah dirasakan ada ya atau tidak ada rendah sedang atau tinggi ya itu masyarakat ya kemudian dia melihat masalah ya dan dari masa sendiri mana yang dirasakan paling penting ya tidak penting sampai dengan paling penting karena ya apa namanya dari masalah itu kalau yang dirasakan tidak semuanya di sini paling tinggi ini yang prioritas. Lebih baik ternyata dari hasil diskusi kita oleh kalau masalah untuk bahan berobat hipertensi itu nilainya ada segini dibandingkan yang lain yang ini yang akan jadi prioritas masalah yang akan kita selesaikan akan lebih buruk ya masalah itu ya jadi seperti sama ini di luar juga ada prioritas ya jadi kedaulatan komunitas jadi ini bisa pada saat fenomena RW ya cukup ada yang lagi ini yang siapa kemudian misalkan kelompok di komunitas dia tidak setuju pendapat atas dan karena bagaimana ya nah misalkan ini kan memang banyak ragam di masyarakat itu ya jadi lagi-lagi yang kita tetapkan sama itu adalah hasil ketetapan sama ya tadi misalkan ada yang memang tidak setuju karena itu sudah kesepakatan ini misalkan ada yang sudah setuju ya apa yang kita ambil ya nah hasil dari situ bahwa sebagian besar setuju bisa dilakukan kemudian kita pendekatan kelompok yang tidak setuju kita lakukan sisi tataran ya karena kadang-kadang yang bisa ada semacam penolakan ada semacam ketakutan ya perubahan ya itu perkataan ya jadi biasanya kalau dari kita akan tahu mana kelompok yang tidak mendukung itu kelompok yang kita akan tahu ya kita akan paham karakteristik komunitas seperti apa ya dan di situ nanti kita bisa melakukan pendekatan ya dan masyarakat tidak biasanya ada masyarakat ya ada apa desa apa kelurahan itu bisa didengar kita juga bisa menggunakan berbuat seperti itu ya pada lurah pada dan sebagainya untuk
untuk menjelaskan kepada pihak yang tidak. Karena memang sudah kesepakatan bersama, sudah kesepakatan kan ya, anggap itu sudah disepakati oleh sebagian besar masyarakat ya, tinggal yang memang setuju ya kita akan katakan. Tapi harapnya kita ya dari situ semuanya setuju gitu ya. Ya, bisa dilakukan diskusi lebih lagi kenapa nggak mau gitu, apa alasannya. Ada yang mungkin tidak mau yang dari awal, kita lakukan visi. Ya, nah, biasanya kalau di masyarakat itu ada yang hal yang kita libatkan lebih banyak gitu ya, orang-orang yang vokal itu masyarakat kadang-kadang kan merasa benar gitu ya, dan pendekatan yang awal bahkan itu bisa bagi bagian yang malah bagian penting yang utama ya. Jadi seperti itu kan ya. Lagi saya mau nanya langsung boleh. Ini itu untuk informasi ya. Apa namanya karena kita memang banyak sekali kita kaji. Sebenarnya intinya sama saja dengan yang lain itu hanya memang perbedaannya masing-masing ada spesifikasi bisnisnya ya, beda ya seperti itu. Ya, dan namanya komunitas apa yang kita adalah sama-sama kelompok jadi sendiri. Teman-teman kalau pelak-pelakan ya kelompok tidak sendiri. Itu ya. Setelah kerja sama-sama tadi di tim perencanaan tadi ada tim yang apa dia yang menunjukkan yang sebagainya itu harus tim dan pilih penilaian ya. Nah kalau kalian di masyarakat ya kita nilainya secara kelompok yang beda dengan yang KLB nah itu kalau komunitas ada yang makanya kan nanti kekompakan kelompok sangat mempengaruhi pelaksanaan apa namanya kegiatan komunitas ya. Ada yang tanya lagi. Baik, kita sedikit penguraian dari selesai. Kemudian informasi ini upaya pencegahan. Jadi kalau di komunitas sekali lagi ini pasti sesuai yang dialami. Semua ada kita berbicara tentang tingkatan level pencegahan dan BIM-nya sebenarnya saya ya. BIM ini yang membedakan dengan SDR dan SDR itu belum jadi penyakit ya. Apa misalkan dengannya apa misalkan ini belum adanya penyakit yang benar ini ya. Misalkan kadang-kadang apa organisasi ya apa kadang-kadang misalkan edukasi ya seperti itu. Jadi primer itu belum ada penyakit yang untuk kemudian ini awal jadinya penyakit ya. Jadi yang kita lakukan adalah screening. Screening itu kita bisa melihat mana yang sudah masuk ada yang penyakit yang tidak boleh kita rasakan ya kita rasakan untuk menentukan intervensi mana yang masing-masing kelompok itu pasti ada yang beda ya jelas seperti itu dan dia sudah penyakit ya. Untuk tujuannya adalah konfirmasi ya, kekambuhan kemudian untuk rehabilitasi. Jadi ada rehabilitasi ya intervensi itu tujuannya adalah
upaya-upaya pencegahan ini yang saya sudah dari siap ya. Ini yang bedanya itu komunitas dari apa namanya lain biasanya ada saya dari siap. Ya, ini yang dikatakan pola-pola lokasi dengan kesehatan dan kasih manajemen kasus ya screening investigasi penyakit dan sebagainya ini yang bisa kita lakukan ya. Ini bisa dilakukan ya dia tempat panjang pendek terus tidak ada posisi. Kemudian ini kriterianya prinsip dan menentukan kebutuhan masyarakat dan masyarakat kemudian yang keempat tempat ukur kemudian ada pelaku ini jangan terlalu muluk-muluk dalam referensi ya rencananya yang jelas itu harus diukur ya jelas misalkan ya edukasi misalnya paspor seperti apa ya cara menyiapkan pun cepat di apa namanya bagaimana cara mengukurnya ini contohnya ya tetapkan intervensi dilaksanakan apa yang dilaksanakan kapan kegiatan dilaksanakan bagaimana cara pelaksanaan siapa melakukan yang banyak kita seperti itu kita susun ya kemudian kita perhatikan kalau sudah ada yang sudah dilakukan sudah ya itu ini kemudian kita evaluasi di mana kita lihat apa namanya indikator atau ada indikator yang mengukur pencapaian tujuan atau kelompoknya misalkan terjadi peningkatan capaian dari apa ya dan dari mana ya kita bisa melihat dari jumlah organisasi misalkan jumlah ya dari dampak jadi ya itu sudah kita siapkan dari mulai kita menyusun rencana ya kalau seperti apa misalnya tadi kalau saya sudah sampaikan itu kelompok ya ini masih NCC yang di tempat kayak di kota kemudian apa namanya luarannya SLKI dari SI ya diganti nanti. Nah ini expectation ada penopinnya ya ini apa PO itu adalah penjabaran dari hasil tindakan atau perbuatan yang akan kita susun dari aplikatif secara ya seperti ini ya di saya masih yang ada ya beda-bedanya seperti ini kuesioner seperti apa observasi bagaimana kemudian hasil wawancara bagaimana dan saya tahu ya kaji itu kita menggunakan kuesioner menggunakan format observasi menggunakan format wawancara menggunakan review ya dari kuesioner kajian yang mendukung ke diagnosis, hasil observasi juga bagaimana, hasil wawancara bagaimana, seperti apa ya. Kita bisa dengarkan diagnosis latarnya. Kemudian ini untuk diagnosis ini ada dari perlindungan kesehatan, kesehatannya apa? Kita lihat di apa sih SSI-nya luarannya. Nah, seperti apa? Jadi kalau pakai NS ini boleh misalnya masih belum dari dada tadi ya kalau dari dadanya bahasanya pas ya kita boleh pakai yang dada ya misalnya di SI ini masih belum pas bisa kayak gimana ya kapan kemudian ini referensi seperti ini kata dituliskan jelas sebenarnya ya jangan cuma ini isinya dituliskan ya saja manajemen itu seperti apa dengan penguatan ini mestinya kita seperti apa kemudian representasi primernya PNS dan sebagainya itu dituliskan misalkan
yang pendidikan kesehatan apa? Jadi kalau demam berdarah, jadi itu tulisannya pendidikan kesehatan pencegahan demam berdarah. Jadi kan lengkap. Isinya kata-kata dari masa tolong baca aja, tuliskan yang sesuai, nggak harus menulis semua yang ada di situ, untuk semua yang sesuai yang memang bisa kita laksanakan di situ di wilayah tersebut itu yang kita laksanakan dan memang sesuai dengan data yang ada. Ya, jadi tidak perlu teman-teman menuliskan semua pemindahan dari yang berdasarkan sikit ya dipindahkan semua ke ini apa namanya aspeknya gitu ya. Nah ini kayak preventif tersier ya, kemudian dia BMS kemudian tersier itu harus ada ya. Emang kalau maret itu jadi masih dari bahan sih masih pakai ini semua ya masih pakai referensi BMS ya tapi ada diskusi pada saat pengumuman itu jadi yang kita juga semua apa yang ada di SKKI apa yang ada di SIKI apa yang ada di SKKI itu benar-benar tuliskan ini tidak perlu kalau ada referensi dari pendapatannya dia di SIKI tersebut sudah lalu kita memang benar-benar mengoptimalkan penggunaan dari tes tapi nanti masih belum ada yang ini masih percakapan ya istilahnya masih yang seperti ini masih kayak apa yang benar sudah ada dan jadi kan yang dari protection ini ada program apa yang dilakukan dan jumlahnya target ya sasaran ya atau visi ini ya tolongnya terkait ini data-datanya apa tujuannya bagaimana sasarannya untuk media laksana dan benar ini dituliskan semua ini semua atas akal sama masyarakat ini diambil dari daerah yang ini tidak bisa tindakannya apa itu sesuai PWA-nya di sini kita apa kita untuk sebagai bagian dari intervensi ini di kesehatan fasilitas pembelajaran pelajaran kelompok manajemen kasus sebagainya kita buatkan PWA ini kita nih apa tujuannya apa karena siapa dan sebagainya bisa seperti ini ya ada dari misalnya ya bisa di sini kemudian cara-caranya adalah dari kesehatan teman-teman laksanakan pencegahan di rumah tujuan apa sasarannya yang bisa apa waktu-waktunya kapan dengan mana ya beda-beda yang dibutuhkan berarti siapa dan semua sesuatu ya ini yang menjadi bagian dari awal dari masyarakat itu ya apakah sudah sesuai dengan rencana ya harapannya yang ada di PO 5 memang bisa dilaksanakan yang sangat sana tapi ada cara esensial diterapkan saja berbeda berdasarkan dengan prosesnya jadi masalahnya sama ya mungkin rencananya tapi berbeda rencana itu semua sisi ya tidak usah kita terus semua apa saja ya yang sesuai ya sesuai dengan dengan yang ada di masyarakat upaya kita itu diserahkan dan sesuatu saya rasa itu teman-teman semua ya untuk memang tadi sudah disampaikan oleh yang saya diberikan yang dia disampaikan oleh ya siapa yang mau ditanyakan saya semua ya nanti bisa ada yang mau dikatakan oleh saya akan dia menjadi ini nanti ini banyak yang saya sampaikan saya ini
dari semuanya diagnosa secara sedia ya itu komunitas karena kita sudah di SDKI kita benar-benar mempertimbangkan referensi SDKI belum banyak yang menjadi musyawarah yang komunitas di SDKI kita bisa kita pakai. Kalau belum ada yang dirasakan belum bisa komunikasi SDKI masih bisa komunikasi tapi kita makin lebih dahulu ya dan saya SDKI kemudian untuk referensi dan luarannya saya sepakat apapun disesuaikan dengan perawatan yang jujur. Kemudian perawatan itu kita belajar masyarakat ya dari segi tadi dari masyarakat oleh masyarakat dan ketika kita sampaikan dari perawatan masalah perawatan yang kita usulkan kita angkat ya sampaikan di forum yang dilakukan forum MMD atau MMR ya di situ nanti akan ada kesepakatan dengan masyarakat dan masyarakat memang sesuai gitu ya menyadari adanya masalah ini ya kemudian bisa dicapai kesepakatan untuk diselesaikan ya. Kemudian jangan lupa dari DPR ada disusun prioritasnya biasanya ya penting masalah dia mengumumkan masalah selesaikan ya sumber daya yang ada ya selesaikan jadi itu dijumlahkan sehingga nanti masyarakat berdasarkan perhitungan kriteria yang utama yang dia prioritas dari yang saya fokus masuk dengan investasi. Bagaimana cara komunikasi ini bisa juga dari investasi itu sesuai optionnya ya karena kita dikasih tentang DDD mencegah DDD kita jelaskan sasarannya siapa tujuannya apa sasarannya siapa waktu kampanye sampai ke anggaran daerah. Jika kita sudah mulai menyusun jika sana ada misalnya yang sudah mulai tapi kan rencana evaluasinya ya dengan cara apa kita akan evaluasi ya apakah kita menggunakan proposal atau evaluasi atau misalkan ada bahan dari apa namanya kita berdasarkan evaluasi awal masaknya masih tidak bisa menjaga kebersihan misalkan ada apa dengan kalian masih banyak masyarakat kan di jalan dan melakukan air dan sebagainya nah pas sudah mulai besar ya jadi bisa itu saya evaluasi ya jadi kita ada kelompok evaluasi ada evaluasi tengah-tengah dan evaluasi akhir itu bisa kita lakukan kita pilih mana yang sesuai dengan intervensi yang kita lakukan jelas evaluasi itu nanti harus tetap juga pada saat menyusun rencana ya evaluasi itu nanti sebagai program adalah data kajian apakah ada bantuan dari data kajian kita dari awal saya ingat semua ya untuk teman-teman hari ini ya masih ada batasan mudah-mudahan bisa dipakai insya Allah di dalam nanti kita akan ngomong lagi di kuliah agak ya perawatan komunitas dan komunitas ya itu akan lebih lagi untuk membahas tentang suatu pembahas. Ada yang saya sampaikan, ada yang ditanyakan? Cukup ya. Ya, maaf ya. Masih latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.